saya itu kena tipu atau kayak gimana ya, Cek? Soalnya saya kemarin kan beli online shop kan ya, Eh, di daerah Jakarta kan sebentar, tokonya. Mbak, sebentar. Kamu Iya, tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi tolong jangan menyebut nama siapapun, karena saya iya tidak ya. mau dari video ini di take down atau ada masalah. Terima kasih. Maksudnya nggak boleh ngomong dari toko mana Mbak, atau apapun, pokoknya yang menyebutkan nama orang lain termasuk namamu sendiri. Jadi ini cuma cerita aja, gimana? iya ya. Tadi saya nyebut maaf. Nggak apa-apa. Gini deh, saya kan beli di online shop ya. Mm-mm. Terus dia itu di Jakarta katanya tokonya yang ini gitu ya. Terus habis itu aku dikenakan dari pihak Jakarta suruh saya transfer 350.000 kan saya tujukan ke alamat rumah saya yang ada di Indonesia. Terus habis itu saya nyampe ke tempat pengirimannya bilang kalau ini harus maksudnya harus masuk boarding gitu katanya. Masuk boarding harus membayar 350 lagi. Nah saya kan nggak mau dia itu. Terus habis itu tokonya bilang kayak gini, saya konfirmasi ke tokonya. Tokonya bilang gini, ya udah saya bantu yang 50%. Ya udah saya bayar 175.000 ya, Cek. Itu adik saya yang transfer. Terus habis itu besoknya lagi, tepatnya hari Jumat itu, ada pihak cukai telepon saya, Cek. Katanya itu barang ilegal, katanya dari luar negeri. Padahal nyata-nyata itu dari Jakarta gitu loh, Cek. Saya nggak tahu itu benar apa enggaknya, atau mungkin penipuan berantai gitu, saya juga nggak tahu ya. Terus itu dia minta kiriman saya 3.500.000, Cek. Nah saya kan takut kalau misalnya nggak dikasih 3.500.000, nanti saya atau mungkin dia mau jemput suami saya untuk sidang di Jakarta, katanya kayak gitu. Dan saya kan ada di Hongkong, ya nggak apa-apa, nanti saya jemput suami kamu untuk sidang di di Jakarta. Kalau dia menuduh saya, maksudnya saya tertuduh sebagai pengada barang ilegal gitu loh katanya, Jeff. Nah, terus setelah itu saya kirimkan, saya kan nggak itu ya, saya kirim 2.500.000 katanya. Dia bilang nggak apa-apa dulu. Setelah itu besoknya lagi hari Sabtu, hari apa gitu ya, dia telepon lagi katanya kurang 1 juta. Ya udah saya kirim 1 juta. Habis itu dia ngomong kayak gini deh, ini uangnya nggak bisa terdeteksi karena harus 3.500.000 itu secara harus 1 kali kirim, 1 kali transfer, dia bilang gitu. Nah, terus saya disuruh kirim lagi 3.500.000 lagi sekali transfer deh. Terus saya kan untuk mengembalikan nanti itu kembaliannya mau ditransfer ke rekening adik saya. Saya sudah kirim nomor rekening adik saya kan. Habis itu nanti uangnya akan kembali 7.175.000 kayak gitu kan. Habis itu suruh kirim nomor rekening adik saya kirim kan ya. Terus habis itu tertera di apa namanya di resip BCA-nya itu tertuju kepada rekening adik saya dan nilai nominalnya dari 11 juta deh, 11.175 kan ya. Terus dia telepon saya lagi, dia minta pengembalian 4 jutanya, suruh transfer ke rekeningnya dia gitu loh deh. Terus habis itu kalau ini nggak terselesaikan, nggak mau, maksudnya ibu nggak mau transfer 4 juta, nanti pihak saya akan menjemput paksa suami ibu yang ada di Indonesia untuk sidang di Jakarta, katanya kayak gitu. Terus habis itu kita juga telepon terus saya bilang, kamu mau lapor ke KJRI, saya bilang gitu, saya mau ngomong ke KJRI, saya bilang gitu, walaupun presiden juga nggak bisa menangani kasus ini, dia bilang gitu. Katanya saya itu melanggar hukum gitu loh deh. Padahal kan cuma 2 potong baju itu sih harganya cuma 350.000, itu dapat 2 potong kayak gitu kan, katanya ilegal. Terus saya mau tanyakan apa ini penipuan atau gimana kok uang terus gitu loh, Jeff. Terus kan kemarin kan saya sudah itu loh, kemarin tuh pihak pengiriman barangnya, ya udah ini saya bantuin gitu. Saya mau maksudnya mau ajak OJK ke tempat dia cukainya, dia bilang gitu, kirim ke Jakarta, dia bilang gitu. Terus tapi uang yang 4 juta itu kirim ke saya, nah saya kirim ke situ. Nah dia minta uang cepat 500.000, ya saya juga kirimin 500.000, adik saya yang kirimin dari Indonesia. Terus dari situ uang 4 juta sudah saya kirim. Terus habis itu katanya uang yang di bea cukai itu sudah ditarik oleh OJK kan ya deh.
Dan setelah itu yang tadi pihak Oke, cukai, hoi, pihak hoi. bea cukai yang Hoi, hoi, hoi. lagi tadi nanti Oke, hoi. tadi telepon Oke, saya. hawa, hawa. Oke, hawa. Oke, baik, bye, Pak. Terus, Mbak? Terus ada telepon saya, dia bilang katanya harus menyelesaikan setiap pengiriman uang yang 4 juta itu harus ditransfer ke rekening pihak bea cukai ya. Yang saya tanyakan itu bea cukai itu rekeningnya atas nama bea cukai atau nama pribadi, jadi dia tanya deh. Oke, sebentar, Mbak. Stop di situ. Karena itu sekali lagi penipuan. Dan saya tanyakan, uang 11.000 masuk di saudaramu itu yakin uangnya masuk? Karena sekarang Nggak masuk, Ci. Nggak masuk. benar. Soalnya sekali lagi sudah banyak ini kejadian seperti ini. Jadi jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya sama omongan orang. Jadi ini pure penipuan, Mbak. Jadi ini Soalnya pure penipuan. dari pertama kali tokonya di pengirimannya di bea cukai sudah ribet banget gitu loh, Ci. Terus saya sekarang tadi kayak gini, ya udah nggak usah 4 juta, saya potong jadi 2.400.000 kirim ke rekening bea cukai ya. Namanya bukan nama kantor, yaitu nama orang, rekeningnya itu nama orang gitu, nama mandiri. Sorry. Iya kayak gitu. Oke. Itu misalnya, iya gimana deh? Sebentar Mbak ya, sebentar ya, jangan dimatiin dulu. Iya. Maksud kamu interview Bu, di depan sana. Sebentar ya Mbak ya, sebentar ya, soalnya saya ada interview. Halo, rambutmu ikatan dok. Ayo tanya Jasin. Ayo tanya Jasin. Cece hai dok, tanya Jana. Tadi sempat di depan sana ya interview.佢唔係好嚟講嘢喎，你知㗎嘛？我係 Uni， 姐姐唔係好嚟講廣東話。係啊，中意 OK 㗎，佢因為廣東話我哋乜都得嘅。係啦，少少㗎，OK 好啊。你depan situ dulu. Halo. 佢唔係 Uni 啊，佢係姐姐㗎，呢個係姐姐。唔係啊，呢個係姐姐，我係 Uni 啊。你好，我係 Uni 啊，呢個係姐姐，呢個係姐姐。係，呢個係姐姐。姐姐nama kamu siapa? Oke Mbak, sekali lagi itu adalah penipuan. Jadi kamu, halo. Wajah, aku udah makan. Oke, hawa. Makasih ya Mbak ya. Aku pergi ya. Hawa. Oke, jadi sebenarnya kamu ini penipuan parah Mbak. Jadi menurutku kamu jangan ngirim uang lagi. Kamu kasih nomorku ke dia. Aku pengen tahu suaranya dia juga. Kalau aku ada waktu akan telepon dia. Itu penipuan total. Jangan. Soalnya saya takutnya nanti suami saya itu enggak ya. Kalau misalnya pihak bea cukai. Nggak mungkin Mbak. Suamimu nggak akan dijemput sama polisi atau imigrasi. Nggak mungkin. Soalnya kan dia bilangnya gini. Jadi kalau misalnya ibu nggak mau transfer uang sekarang juga, nggak akan terselesaikan urusannya. Nggak usah langsung diblok Mbak. Nomornya itu langsung diblok. Dan nomor keluargamu itu suruh ngeblok semuanya. Nggak mungkin ada apa-apa. Percaya. Nomor keluarga dia blokan sekarang blokan Mbak. Ya. Sekarang blokan. Gitu ya. Blokan aja sih ya. Blokan total. Iya. Paham? Jangan pernah ikut campur ini. Jadi sudah itu ya Jaya, maksudnya pure penipuan Mbak. Pure penipuan. Kamu beli baju kok kena itu. Ini sudah banyak yang terjadi. Jadi suami saya nggak mungkin jemput. Nggak mungkin lah, siapa yang jemput suamimu? Siapa yang jemput suamimu? Oke. Itu pihak bea cukai beneran kan juga nggak mungkin ya jemput suami saya. Sekarang total uangmu hilang berapa sayang? 11 juta. 11 juta. 500. Itu penipuan Mbak. Baju 2 lem bisa menjadi 11 juta. Paham nggak? Iya. Jadi Mas gak usah khawatir. Tutup semuanya. Kalau ada masalah lagi telepon aku, datang ke kantorku. Iya. Oke. Terima kasih. Ya enggak. Ini maksudnya ini nomornya saya kirim tadi apa enggak ya? Kirim ke aku terus bloken. Nomor itu. Oke. Terima kasih. Oke, bye. Sekali lagi ini penipuan ya. Saya sudah ngomong berkali-kali ini penipuan dan berantai. Mana ada pihak bea cukai minta uang dan kalian percaya. Ingat, ada masalah apa-apa blok. Masa 11 juta beli baju 2 helai kena ilegal atau apapun, pengiriman barang-barang narkoba ataupun barang ilegal. Jadi sekali lagi kalian jangan mudah percaya sama orang di luar sana. Dan kalau kalian tidak tahu, jangan beli online. Kalau kalian ketakutan, saya sendiri bingung kenapa kalian bisa beli online dan kirim uang tanpa barang. Suamimu ditakut-takuti mau dijemput polisi. Langsung diblok aja nomor itu. Jadi jangan pernah ada urusan seperti itu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf karena masih ada interview. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin dan bye-bye.